Gambaran dahsyatnya petaka akhir zaman. Ini kata Rasulullah, bukan kata saya. Bayangkan, saking beratnya resiko kita untuk mengamalkan Islam, menyampaikan kebenaran. Berat. Contohnya. Rasulullah SAW menggambarkan beratnya kehidupan di akhir zaman ini. Petaka akhir zaman. Sayati ala ummati zamanun al-mutamassiku yawmaidin bidini kal qabidi alal jamri. Akan datang pada umatku satu zaman, satu tahun, satu masa, di mana orang-orang yang berpegang teguh kepada agamanya, orang-orang yang berpegang teguh kepada Quran dan Sunnah, orang-orang yang berpegang teguh kepada akal sehat, orang-orang yang berpegang teguh kepada prinsip kebenaran, orang-orang yang berpegang teguh kepada hati nurani, seperti memegang bara api, ayah bunda. Ada kayu bakar merah membara, kita pegang. Apa yang kita rasakan? Panas. Itu yang akan dirasakan oleh umatnya di akhir zaman. Di zaman penuh fitnah, penuh petaka. Ketika mengamalkan agamanya. Dituduh teroris, ekstremis, fundamentalis, anti-NKRI, intoleran. Padahal kita yang menjaga NKRI. Padahal kita yang berkorban untuk menjaga kedaulatan NKRI dari Sabang sampai Merauke. Padahal kita yang toleransi, paling toleransi pada mereka. Sudah terjadi belum ya? Tak ada yang menjawab. Takut tupanya menjawabnya juga ya. Sudah terjadi belum ya bunda? Panas kan? Allah Akbar. Ayo buktinya. Seperti apa panasnya? Kita lihat. Saya agak berat menyampaikannya ya bunda. Tapi inilah yang kata Rasulullah sampaikan. Sayati zamanun ala ummati. Akan datang pada umatku satu zaman. Sulatinuhum kal asadi. Pemimpin mereka bagaikan singa. Wabuzarauhum kadhi'abi. Para menterinya bagaikan serigala. Wakudahuhum kal kalbi. Dan para penegak hukumnya bagaikan anjing. Wasairu nas kal agnam. Dan manusia, rakyatnya bagaikan domba. Fakaifa ya'ishu al-ghanam inda al-asri wa dhi'abi wal kinab. Bagaimana mungkin domba bisa hidup di tengah-tengah serigala, singa dan juga anjing? Jamaah rahmati Allah Subhanahu wa taala. Ini kata Rasulullah. Akan datang satu zaman di mana satu pemimpinnya bagaikan singa. Apa yang kita kenal dari singa coba? Coba, apa yang kita kenal dari singa? Buas. Selain buas apa? Ada julukan bagi singa. Apa julukan bagi singa? Raja hutan. Tidak ada pemilu di hutan, singa tetap menjadi pemenangnya. Tidak ada pemilu aja jadi raja, apalagi ada pemilu pasti menang. Betul? Itu singa. Amat. Ya. Kenapa singa menjadi raja hutan? Karena paling kuat. Tidak ada yang bisa mengalahkan singa. Betul? Ketika singa bertemu dengan kuda, apa yang terjadi? Kuda dimakan, padahal kuda rakyat hutan. Ketika singa bertemu dengan rusa, apa yang terjadi? Rusa dimakan, padahal rusa rakyat hutan. Akan tiba kata Rasul satu zaman di mana pemimpin umatku nanti seperti singa memakan rakyatnya sendiri. Saya bingung kalau bertanya. Sudah terjadi, Bu? Yakin? Di Bekasi sudah terjadi? Berarti Bekasi kiamat duluan. Ketika pemimpinnya bagaikan singa, wa wazarahum kadzabe. Kadhab. Dan para menterinya bagaikan serigala. Serigala tidak sekuat singa. Tapi serigala rakusnya tidak kalah sama singa. Karena singa di istananya banyak daging, maka terkadang si serigala mendekati singa. Dan singa bagi-bagi proyek tugas serigala. Proyek jalan tol, proyek jalan layang, dan proyek ibu kota. Suatu saat ada berita sampai kalau singa akan melakukan inspeksi. Kaget ributlah kalang kabut serigala. Kenapa? Proyeknya mangkrak di mana-mana. Dananya habis, belum selesai. Lah singa mau inspeksi. Bingunglah serigala. Umat Islam dilirik banyak dananya. Umat Islam banyak dagingnya. Ada dana haji, dana umroh, dana wakaf. Maka serigala nyamar tuh jadi domba.
Maka muncullah peribahasa serigala berbulu domba. Itu menteri pakai kerudung. Bertemu dengan para ulama, bertemu dengan ormas-ormas Islam, bagi-bagi ada tambang. Oh, bagi-bagi barang tambang ke umat Islam. Ada apa? Menterinya bagaikan serigala. Sudah terjadi? Yang ketiga, waqudawahum kalbi. Dan penegak hukumnya bagaikan anjing. Sekali lagi, berat saya menyampaikan ini. Tapi ini apa sampaikan? Coba. Anjing itu nurut sama yang ngasih daging. Betul. Maka anjing nurut sama yang ngasih daging sehingga dia taat pada majikannya. Sehingga dia dipelihara menjadi anjing peliharaan. Menjadi binatang peliharaan. Bukan bintang peliharaan ya. Binatang peliharaan. Maka celakanya anjing ketika menjadi penjaga rumah. Anjing tidak bisa membedakan mana tamu, mana maling. Betul tidak? Anjing bisa membedakan mana tamu, mana maling. Betapapun yang datang tamu, orang mulia, datang dari tempat mulia, keturunan orang mulia, keturunan Rasulullah. Lah, kalau nggak bawa daging, digonggong tuh tamu sampai hari ini. Betul? Kenapa digonggong? Karena tidak bawa daging. Tapi walaupun datang maling, tapi karena maling ini datang bawa daging, oh adem tuh anjing. Maka maling masuk ke dalam rumah majikannya. Diambillah harta majikannya. Emasnya diambil, nikelnya diambil, timahnya diambil, minyak buminya diambil. Bahkan sampai jatah makan siangnya pun diambil. Apa jemaah? Inilah yang terjadi kata Rasulullah SAW di akhir zaman. Lalu bagaimana dengan umatnya ya Rasulullah? Kalau pemimpinnya bagaikan singa, menterinya bagaikan serigala, penegak hukumnya bagaikan anjing, rakyatnya kata Rasulullah kalbunam, rakyatnya bagaikan domba. Cuma ketika domba dibawa ke padang rumput, apa yang domba suarakan? Jawab. Ketika domba dibawa ke padang rumput, apa yang domba ucapkan? Apa dek? Persis tuh dek. Dibawa ke padang rumput, mbe. Dibawa ke kandang, mbe. Dibawa ke pasar domba, itu golok sudah di leher. Persis bu. Pasrah dengan keadaan. Sudah terjadi belum Bapak Ibu apa yang Rasul sabda? Demi Allah, tidakkah kita menyadari kebenaran Rasulullah SAW? Akan datang pada umatku satu zaman. Berat zaman itu dirasakan oleh umatnya. Takat.